Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menerangkan kepada kalian, kita masuk dalam perhitungan pH hidrolisis. Oke, Ibu akan mengulang kembali sedikit materi tentang minggu lalu. Sudah Ibu sampaikan bahwa asam tambah basa itu akan menghasilkan garam. Nah, karena kita belajar tentang hidrolisis, berarti garam jika direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan ion-ionnya, terurai menjadi ion ya. Nah, yang ini minggu lalu juga sudah, kalau asam pembentuknya kuat dengan kuat berarti dia netral, pH-nya sama dengan 7. Kalau asamnya kuat, basanya lemah, maka larutannya akan bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Kalau asamnya lemah, basanya kuat, maka sifat larutannya basa, pH-nya lebih dari 7. Sedangkan jika dua-duanya lemah, maka sifat larutannya itu akan bergantung kepada Ka atau Kb. Ini minggu lalu sudah Ibu singgung. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencari pH. Nah, Anda perlu ketahui bahwa kalau asam kuat dengan basa lemah, ini kan yang hidrolisisnya yang lemahnya ya. Jadi ini sebagian saja, maka sifat larutannya asam, pH-nya kurang dari 7. Ini rumusnya. Kalau basa kuat tambah asam lemah, ini juga yang terurai adalah asam lemah. Jadi hidrolisisnya sebagian, sifat larutannya basa, pH-nya 7. Tapi kalau dua-duanya lemah, berarti dia dua-duanya terhidrolisis, makanya dia dikatakan mengalami hidrolisis yang sempurna. Sifat larutannya ditentukan oleh Ka dan Kb. Nah, sekarang kita lihat masing-masing rumus. Untuk asam kuat dengan basa lemah, rumusnya ini. H plus sama dengan akar KH kali G. G ini garam ya. Kan kita belajar tentang hidrolisis garam. KH ini adalah tetapan hidrolisis, H-nya dari hidrolisis ya. KH ini sama artinya dengan Kw per Kb. Jadi rumus ini bisa dirubah menjadi akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Jadi kalian pakai yang ini ya. Kw itu apa, Bu? Kw adalah tetapan ionisasi dari air. Jadi setiap kali kalian bertemu Kw itu pasti angkanya 1 kali 10 pangkat minus 14. Ini untuk asam kuat dengan basa lemah. Karena ada basa lemah, makanya ininya ada Kb. Oke, kita pindah ke yang berikut. Basa kuat dengan asam lemah. Ini ada asam lemah, berarti nanti rumusnya ada Ka. Ini ya. Sama, karena ini dominannya basa kuat, makanya OH- yang dicari. OH- sama dengan akar KH kali konsentrasi garam, sama dengan KH itu Kw per Ka kali garam. Sama ya ininya ya. Oke, sekarang bagaimana kalau lemah-lemah? Lemah-lemah pakai ini aja. H plus Kw per Kb kali Ka. Sedangkan untuk basa OH- berarti Kw per Ka kali Kb. Jadi tempatnya ini ditukar aja. Ditukar ya. Jadi Kw itu tetap ionisasi air. Kb-nya itu adalah tetapan basa lemah dan Ka adalah tetapan asam lemah. Nah, untuk menghitung pH hidrolisis ada dua cara. Yang pertama cara langsung dan cara tak langsung. Apa sih Bu bedanya cara langsung dan tak langsung? Kalau cara langsung berarti data soal itu langsung dimasukkan dalam rumus. Nanti Ibu beri contoh seperti apa. Kemudian untuk cara yang tak langsung, berarti data soalnya harus direaksikan terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana nih cara menghitung pH? Perhatikan soal-soal berikut ini. Oke, ini cara pertama, cara langsung ya. Cirinya data soalnya berupa garam tambah molar. Jadi kalau ada garam dengan molar, maka itu langsung masukkan ke dalam rumus. Ini yang dimaksud dengan cara langsung. Contoh soal. pH dari 1 liter larutan NH4Cl 0,1 m, Kb-nya NH4OH sama dengan 10 min 5 adalah, jadi berapa pH-nya? Nah, pertama kita lihat di sini kan harus ada garam. Nah, yang garam tuh yang ini. Ini kan tidak ada H+, tidak ada OH-, berarti ini garam. Molarnya ada. Ini molarnya ada ya. Oke, molarnya ada. Kemudian biar gampang 0,1 ini dibuat 10 pangkat minus berapa? 10 pangkat minus 1. Kemudian lihat tadi di rumus
KB-nya, ada KB berarti rumus yang dipakai adalah H+. Nah, jadi rumusnya sekarang ini. H+ sama dengan KW, akar KW per KB kali garam. Iya tadi ya, dimasukkan KW itu 10 minus 14, KB-nya ini masukkan, lalu garamnya yang ini 10 minus 1, 10 minus 1. Jadi kalau dikali 14, ini kan bilangan pangkatnya sama ya, 14 tambah 1, 15. 15 bagi 5 berarti 10 ya, jadi 10 pangkat minus 10 dibuka akar 10 pangkat minus 5, jadi pH nya sama dengan 5 yang ini ya, yang kita belajar pH kemarin. Oke, sekarang kita berpindah ke soal kedua. pH dari 1 liter larutan CH3COOK 0,4 m, Ka nya 10-5. Dicek lagi, ini garam, ini molarnya ada 0,4 dirubah jadi 4 kali 10 minus 1. Ini ada Ka, berarti rumusnya yang dipakai adalah OH. Oke, dimasukkan ke rumus OH nya sama 10 min 14 per 10 pangkat minus 5 kali 4 kali 10 minus 1. Dihitung lagi, 14 tambah 1 15, 15 kurangi 5 10. Ini 4-nya taruh depan aja ya, jadi 4 kali 10 minus 10. Akar 4 itu kan 2 ya, jadi 2 kali 10 minus 5. Ini karena OH, maka POH nya adalah pangkatnya diturunkan ya, masih ingat ya, 5 dikurangi log 2, berarti pH nya sama dengan 14 kurangi POH. Jadi 14 kurangi 5 min log 2 berarti 14 kurang 5 9 ya, min dengan min plus jadi 9 plus log 2. Nah, gimana dengan cara yang tak langsung? Nah, tak langsung itu data asam dan data basanya ini harus direaksikan terlebih dahulu. Dan selalu diingat bahwa untuk hidrolisis pada akhir reaksi tidak ada sisa di asam maupun basa. Jadi alurnya gini, asam tambah basa direaksikan, asam basanya habis. Kalau sudah habis maka cari konsentrasi garam. Caranya gimana? Mol per V total, lalu masukkan ke rumus ya. Sekarang contoh. 100 ml CH3COOH 0,2 m dicampurkan dengan 100 ml NaOH 0,2 m. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Berapa pH? Nah, kalau lihat dari soal ini kan bukan seperti yang tadi ya. Ini ada asam, ini ada basa. Berarti harus direaksikan ya, seperti ini ya. Kemudian sudah tahu ini asam ini basa, berarti kita akan pakai cara tidak langsung. Ini ada molar, ada mili, ada molar. Ini dikali 100 kali 0,2 berarti 20 milimol. Nah, karena direaksikan berarti CH3COOH tambah dengan NaOH. Ini kan hanya lepas, ini OH-nya lepas. H dengan OH bergabung menjadi H2O, lalu sisanya digabung aja CH3COONA. Oke. Kemudian kita mulai dengan mula-mula reaksi dan setimbang ya, masih ingat ya yang ini? Mula-mulanya kan 20 ini nih, dimasukkan asam 20, basanya juga 20 ya, 100 ml basa kali 0,2, sama ya, 20. Kalau sudah diisi kan ininya belum ada, berarti yang bereaksinya adalah 20, jadi tulis semuanya 20 lalu dikurangkan ke bawah, 20 kurang 20 habis ya. Nah, ini habis semua, ini yang menjawab yang di atas ini, harus habis, karena kalau ada sisa berarti dia larutan penyangga, bukan hidrolisis. Lalu 20 ini kita turunkan. Nah, yang garam yang mana? Yang ini kan air ya, jadi mol garamnya 20, jadi berapa molar? Berarti 20 milimol per 200. 200-nya dari mana? Kalian jumlahkan nih, 100 mili dengan 100 mili. Jadi 200 ya. 20 per 200 jadi 0,1 M. Dibuat bilangan pangkat jadi 10 pangkat minus 1. Nah, kalau sudah di sini sama dengan pengerjaan yang langsung. Tinggal dimasukkan ke rumus OH min KW per Ka kali konsentrasi garam 10 min 14 per 10 min 5 kali 10 min 1. Ini ya. Jadi 10 min 10, 10 pangkat minus 5, POH-nya 5, berarti 14 kurang 5 sama dengan 9. Nah, demikian cara menghitung pH hidrolisis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.